Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Video ini akan melihat termul yang terbiasa menggoreng permasalahan sebelum adanya kejelasan, yaitu berkaitan dengan Dokter Tifa. Ya, ini beginilah para termul itu pola pikirnya, dan anehnya itu semua seperti terarah. Itu anehnya, saya tidak menyangka dulu ada arahan begitu ya. Cuman bisa nggak apa-apa lah bilang analisanya, mereka ada arahan, mereka dalam satu wadah begitu ya, wadahnya apa namanya, YouTuber Nusantara begitu. Saya tidak menyebutkan yang mengarahkan siapa, tetapi saya juga pernah ada di dalam grup WhatsApp itu yang yuk kita bahas anu begitu ya. Ada itu dulu waktu membahas nasab ya. Ini bagi penonton yang masih mau saya membahas nasab, tuliskan di bawah kolom komentar ya, karena saya rasa masih ada beberapa permasalahan tentang nasab itu yang harus dibahas. Nah, sebagaimana kita ketahui, Dokter Tifa itu kemarin sudah melakukan konferensi pers secara langsung, dan yang akan kita lihat sekarang sepertinya akan menjadi video komedi ya, karena Dokter Tifanya sudah berbicara, sedangkan orang ini ngomong sebelum Dokter Tifa berbicara. Dan kemarin saya sudah mengatakan kuat sekali Dokter Tifa itu ya, seperti batu kerang itu, sangat kuat, sangat tegar sekali. Ini kita saksikan, entah namanya siapalah, nggak penting juga ya. Pesan di awal video ini saya peruntukkan buat Ibu Tifa, yang tentu senior saya juga di alma mater kami, yaitu Gajah Mada. Dan pesannya adalah segera Bu hadir ke Solo, minta maaf dan lakukan ya RJ atau restoratif justice. Ibu sangat berpeluang untuk diberikan RJ sama seperti Bang Rismon, yang menurut Farhad Abbas ya seperti bayi yang baru lahir lagi dan punya kemerdekaan bagaikan burung yang terbang kemanapun ia mau. Yang kemarin udah disebut Farhad Abbas ada ya, dan mohon maaf ya, sayangnya Dokter Tifa tidak mau. Itu adalah hal yang menurut saya pantas untuk diperjuangkan, ketimbang harus menerima kenyataan pahit bahwa apa yang diperjuangkan selama ini ternyata berbeda ya 180 derajat. Dan kita tahu Termul ini apa yang ngelihat Jokowi itu berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik ijazahnya Jokowi ya. Itu harusnya dilihat tuh. siapa yang akan mengambil keuntungan dari kebuntungan nantinya kalau harus berhadapan di pengadilan. Kita akan bahas tentang saran ini di bukan partai politik. Nah, masalahnya Jokowinya takut ya, sampai sekarang belum dilimpahkan ke kejaksaan kok. Nunggu Dokter Tifa supaya luntur, yang mana insya Allah mudah-mudahan tidak. Selamat datang kembali teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, ya, di dalam menyampaikan pandangan-pandangan yang bernalar, bukan pandangan-pandangan yang dipaksa atau dibajak oleh emosi dan caci maki kita. Dan seolah-olah di titik itu kita merasa sebagai seorang pahlawan. Aduh, pret. Pret. Kalau mau berargumentasi kemudian memiliki nalar yang kritis dan lain sebagainya, itu dong proses hukum yang sekarang ada di Polda Metro, seolah-olah menunggu supaya RRT ini lepas dari perjuangan. Itu bahas dong sekalian begitu ya. Berat sekali klaim channelnya itu, padahal sesuai kenyataannya tidak demikian sebagaimana akan kita saksikan ini. Mimpi kali. Kita bahas soal Bu Tifa. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang keberadaan Bu Tifa yang lama menghilang. Tentu sedang berkontemplasi. Kalau kita bahas dalam perspektif filsafat India, wah ini filsafat India atau filsafat Timur juga ya, Asia dan Cina, ya Jepang dan lain-lain. Maka Bu Tifa sedang melakukan apa yang disebut dengan meditasi atau yoga ya, untuk bicara tentang kontemplasi ya, bukan lagi berteorisasi ya, tapi berkontemplasi. Karena bicara tentang kontemplasi, Kemarin itu lagi iktikaf Bu Tifa itu.
Oh, pernyataannya jelas kok. Orang-orang seperti dokter Tifa itu tahu akhirat itu ada, Ramadan itu penting begitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Aduh, ini kemana aja udah ketahuan ngawurnya kan. Kalau sekarang ngomongnya enak tuh, kita enak ngomongnya, udah ketahuan ngawurnya sekarang. Dokter Tifa kemarin ngomong seperti itu. Itu masuk ke Kontemplasi relung atau apaan? hati yang paling dalam, sehingga nanti kita akan sarankan kepada Bu Tifa, ikuti kata hatimu dan bukan ikuti kata pengacaramu, karena kami Senquote meragukan kompetensi mereka, bukan kadar kecakapan pengetahuan, tetapi Senquote bicara tentang motif, ya, alasan dibalik semua ini. Kalau kita bicara tentang Ya enggak, itu kan karena memang tidak bisa dibajak ya. Pak Al-Katiri kemarin salah satunya itu dihubungin sama Farhad Abbas, dihubungi sama Andi Azwan. Enggak bisa dibajak. Kalau bisa dibajak ya kayak siapa itu, Eli Daneti, kemudian kayak pengacaranya Rismon, mereka nilainya bagus begitu karena memang bisa dibajak. Kalau nggak bisa dibajak seperti ini, dalam pandangan kami mereka itu tidak kompeten. Ya apa sih? kontemplasi spiritualitas ala Timur, ala India, maka kita tahu kita tidak bicara tentang bagaimana rasio kita, pikiran kita, tapi kita mau bicara tentang apa yang terkandung dalam filsafat atau filosofi yang kita sebut sebagai ya filosofi Timur, mengalami ya dan mengerti. Ketika kita mengalami sesuatu, maka harusnya kita mengerti sesuatu. Itulah kedalaman spiritualitas ya filosofi India atau Timur. Nah, nanti kita Ngomong apa? Ngomong apa? Kalau mau membicarakan filsafat itu bicarakan. Ini filsafatnya siapa? Tokohnya siapa? Natijahnya apa? Quote-nya. Ya kalau misalkan kita mau mengatakan ini bukan nalar bukan nalar logis, bukan nalar analisa. Apa quote-nya? Begitu. Yang diambil tuh kalau mau menyadur perkataan para filosof tuh kayak Rocky Gerung tuh. Apa quote-nya? Setelah itu baru kita bahas. kita akan bahas Kalau ada, kalau mau. kita. Salah satunya adalah bukan ahli filsafat. Di sana kita berfilsafat bukan sebagai seorang ahli. Ya, persoalan teman-teman nanti mau menandai itu sebagai ahli atau juga teman-teman sendiri kemudian tiba pada sebuah puncak pencapaian keahlian di dalam berpikir menggunakan instrumen berpikir, ya syukurin saja ya. Tapi kita filsafat itu jelas metodologi berpikirnya. Kalau dia mau dikatakan sebagai sebuah kesimpulan filosofis begitu, itu jelas ada, pasti di belakangnya itu ada kita katakan ada premis-premisnya, itu pasti, meskipun itu adalah filsafat Timur, meskipun memang caranya berbeda, tetapi di belakangnya itu pasti ada, dan itulah kalau kita mau membahas filsafat begitu caranya, enggak cuma mengatakan filsafat Timur, filsafat India, meditasi, apaan sih? Gue emang nanti bicara soal itu, tapi yang sekarang ini kita mau bicara tentang ya hasil kontemplasi dari Bu Tifa ya, yang menurut saya sesegera mungkin. Kata sesegera mungkin ini adalah bicara tentang kemendesakan. Mengapa kemendesakan itu harus terjadi? Sekali lagi, energi untuk melakukan apa yang disebut sebagai upaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, saya kira energi itu tidak akan cukup ya untuk dipakai atau melakukan perjuangan-perjuangan itu. Ini orang siapa? Kita akan membicarakan hasil meditasinya atau hasil katakanlah perenungannya Dokter Tifa. Nah, Dokter Tifanya belum ngomong saat ini dibikin, makanya waktu Dokter Tifa berbicara, pembicaraannya itu kesimpulannya berbeda dengan yang orang ini omongkan. Kemudian kalau mau berbicara tentang hasil kontemplasi, hasil meditasi lah katakan demikian ya, kalau kita ngikut istilahnya orang ini, ya tuh serahkan sama si empunya. Kamu itu berbicara tentang hasil meditasi kamu, tentang hasil kontemplasi kamu itu bicarakan. Kalau kamu merasa itu mendapatkan pencerahan, biar nanti yang mendengar yang menilai begitu. Nah ini pengalaman orang lah kok diomongin sama orang lain, yang mana orang yang dia omongin juga belum ngomong. Terus apa landasan berpikirnya itu? Landasan untuk menggapai analisa pembicaraan Dokter Tifa, apa Dokter Tifanya belum berbicara? Nah, yang menarik di sini adalah posisi Mas Rosuryo ya, Mas Rosuryo ditambah Bu Tifa, mau ditambah pengacara berapapun dengan kelas apapun, pada kasus ini saya punya keyakinan ya bahwa tidak akan ada jalan kemenangan. Yang ada adalah
akan ada rencana, orang bilang B plan, tapi ini bukan B plan, tapi C plan atau D plan atau E plan. Ya, jadi rencana C, rencana D, rencana I yang tidak akan lagi bergantung pada Mas Suryo dan Bu Tifa. Ini orang ini ngaco ya, berbicara tentang filsafat, berbicara tentang filosof begitu. Tetapi berbicara tentang keyakinan saya. Lah, berbicara tentang filsafat itu bukan berbicara tentang keyakinan, tetapi berbicara tentang analisa, berbicara tentang analisis. Karena kalau keyakinan, kamu tidak harus menjadi seorang filosof untuk berkeyakinan itu. Bebas, anak kecil aja punya keyakinan kok. Doraemon ada, Sinterklas ada itu. Nah, anak kecil itu punya keyakinan seperti itu. Apakah itu hasil dari berpikir? Bukan. Lah, kamu mau mengatakan dalam keyakinan saya Rosyur itu tidak akan kuat, energinya tidak, ngemeng begitu ya. Ya inilah. Ini silahkan lihat channelnya sendiri kalau nemu begitu ya. Saya malas juga ngetag channelnya ini siapa, ngomongnya gak karu-karuan. Cuman ya beginilah kualitas Tremul. Tremul itu mereka ingin terlihat fantastis di luar begitu ya. Cuman di dalamnya rapuh memang, tidak ada isinya. Minimalnya dari video ini. Entah di belakangnya buku bacaan aja apa saya tidak tahu ya. Saya bukan penggemar bacaan berbahasa Indonesia. Dan satu lagi, bahwa semakin nyata dan semakin jelas bagi kita ini tadi, kalau tidak salah tidak ada tulisan YouTuber Nusantaranya di depan itu, ada apa enggak sih? Sebentar. Oh, nggak ada ini nggak ada, ini tidak termasuk atau mungkin belum direkrut ya atau belum memasukkan diri. Cuman ala kulli hal itulah kualitas Tremul, dan goreng narasi menjadi hoax itu sudah kebiasaannya para Tremul. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman ini dalam levelnya level analisa, bukan level penyebaran hoax, tapi ya tetap saja analisanya itu acak-acakan. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.